PSM Makassar berhasil mengalahkan Persib Bandung dengan skor 4-2 dalam lanjutan Liga 1 Indonesia. Gol PSM Makassar dicetak oleh Kenzo Nambu di menit 10, kemudian gol kedua lewat Victor Detat di menit 28, gol ketiga lewat Everton di menit 40, asis dari Victor Detat. Setelah PSM Makassar unggul 3 gol, Persib Bandung bisa perkecil keadaan, itu pun di babak kedua di ujung laga di menit 86, gol bunuh diri ya, kalau aku nggak salah dari Yuran Fernandes, dan gol kedua Persib Bandung lewat Klok di menit 89, asis dari Ciro Alves. Dan gol keempat PSM Makassar kill the game lewat Muhammad Andi Arjito di menit 90 plus perpanjangan waktu 2 menit, asis dari Everton Nascimento. Oke, sebelum lebih jauh aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman, ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Poin pertama, ketika aku menonton pertandingan PSM menghadapi Persib Bandung 4-2 skornya ini, lantas aku teringat saat pertandingan PSM Makassar menghadapi Persib Bandung di pari-pari musim lalu. Nah, secara pendekatan, apa yang terjadi musim ini, PSM menghadapi Persib dengan PSM menghadapi Persib musim lalu di pari-pari, apa yang dilakukan oleh Coach Bernardo Tavares plus minus sama. Build up coba dilakukan oleh Persib tanpa bola. PSM gunakan pola 5-3-2 dengan 2 striker pasif di depan. Dedi dapat bola, lakukan vertical flick ke sisi samping menuju posisi Febri Haryadi untuk incar ruang di belakang pertahanan PSM. Namun serangan dari Persib tidak maksimal setelah pemain PSM mampu membaca. Namun Persib Bandung tetap kesulitan beradaptasi dengan gaya permainan Coach Bernardo Tavares. Kita harus fair-fairan teman-teman. Coach Bernardo Tavares gaya permainannya itu khas. Khas yang aku maksud seperti apa? Mereka nggak perlu banyak-banyak menguasai pertandingan, menguasai bola. Nah, terbukti di laga ini PSM Makassar hanya menguasai bola 37%. Sekitaran angka 37%-an itu apakah sesuatu yang aneh bagi PSM Makassar? Tentu tidak. Musim lalu udah kita bahas. Rata-rata selama satu musim PSM Makassar itu teman-teman 30-an% penguasaan bolanya. Nah, masuk lagi Liga 1 Indonesia musim 2023-2024 ini, pendekatannya tetap sama. Membiarkan lawan menguasai bola, terperangkap, masuk, dan saat masuk lawan, dapat bola PSM Makassar dari upaya serangan yang dilakukan oleh lawan ataupun dalam konteks ini Persib Bandung dengan cepat melakukan counter ataupun direct ke depan, memanfaatkan kecepatan-kecepatan ataupun tinggi besar postur dari William Fluim sebagai tembok. Nah, ini kan template, namun nyatanya, faktanya di pertandingan ini Persib Bandung tetap mengalami kesulitan. Nggak ada banyak kreativitas, sama seperti musim lalu. Oke. Nah, kalau kita bicara tentang Persib Bandung, ya susah aku katakannya. Susah kenapa? Yang tadi udah pertama, ini gaya PSM sama seperti musim lalu, plus minus. Tapi yang pertama, nggak bisa Persib Bandung membaca situasi tersebut. Itu dulu. Yang kedua, dari lini belakang, penjaga gawang sampai lini depan, bisa nggak? Boleh nggak aku katakan underperform? Teja Pakualam, ya ada beberapa kali beliau save, namun kebobolan 4 gol itu nggak kecil ya, walaupun perlu kita garis bawahi, kuatnya kiper harus juga kuatnya lini pertahanan. Kalau kita bicara back Persib Bandung di laga ini ada Quivers, ada Alberto, kemudian ada Daisuke 1, 3 back kan. Sebelum masuk babak kedua, improvisasi taktikal dilakukan oleh Coach Yaya. Nah, kalau kita bicara menggunakan pola 3 back dulu, tetap juga 3 asing ini mengalami kesulitan kropos lini pertahanan Persib Bandung. Dengan harapan bermain 5 pemain di belakang ketika bertahan, kalau misalnya kita pakai pola 3 back 5-4-1 Persib ketika tanpa bola teman-teman tetap juga nggak sesuai dengan harapan. Kesalahan-kesalahan, miskoordinasi, tidak saling paham, ini kan masalah-masalah elementer yang terjadi juga musim lalu, terjadi lagi musim ini. Oke, kita bicara fakta, dan kebetulan aku mengikuti PSM Makassar, kebetulan aku juga mengikuti Persib Bandung. Jadi muncul pertanyaan, harusnya Persib Bandung mengubah sistem atau tidak? Ini pertanyaan yang harus diuji dulu secara kausalitas. Kenapa aku katakan demikian? Pada saat Persib Bandung menggunakan pola 4 back bersama Coach Robert Rene Albert, itu kropos Persib Bandung. Kalau kita bicara dari sisi pertahanan ya, dari sisi pertahanan dulu, sebelum kita melebar ke mana-mana. Oke, lalu datang Coach Luis Mia, mereka
Coach Luis Mia dan asisten beliau pakai pola 5-4-1 diaplikasikan di Persib Bandung ketika bertahan. Oke. Saat itu Persib Bandung sedikit kebobolan di awal-awal Coach Luis Mia bersama Persib ya. Dan lawan pun sulit masuk ke daerah pertahanan Persib Bandung. Artinya kalau kita bicara aspek data, aspek permainan, pernah loh Persib Bandung dengan pola 3 back, pola dasar 3 back ini berhasil membuat lawan kesulitan untuk bisa menciptakan gol. Lantas kenapa sekarang ini dengan pola 3 back atau bertahan 5-4-1 nggak seperti awal-awal Coach Luis Mia? Nah, ini yang hanya bisa menjawab pemain-pemain itu sendiri. Karena secara sistem, karena secara pendekatan, baik itu sekarang ini karateka Coach Yaya ataupun kemarin Coach Luis Mia, pendekatannya sama. Dan beberapa pakem yang digunakan oleh Coach Yaya di pertandingan ini pun ada masih mengaplikasikan apa yang dilakukan oleh Coach Luis Mia. Ya, walaupun ada juga pasti keinginan pendekatan yang dimiliki oleh Coach Yaya sendiri. Misalnya Beckham sering dia berada di antar lini belakang sama tengah dari PSM Makassar ketika Persib Bandung membangun serangan. Namun nggak sampai-sampai juga nih pemain dari Persib Bandung untuk bisa bermain 1-2 sentuhan dari bawah secara halus pisan, istilah seperti itu. Nggak cantik kita menonton pertandingan Persib Bandung, nggak begitu jelas ritme irama permainan dari Persib Bandung. Itu menjadi pertanyaan lagi kan, yang hanya bisa menjawabnya pemain-pemain itu lagi. Lihatlah dari lini pertahanan Teja Pakualam, lini belakang back ya, lini tengah, lini depan, itu mahal-mahal. Tapi ini di luar ekspektasi kita kan. Nggak bisa menampilkan sesuatu yang bagus sesuai dengan harapan di atas lapangan. Lantas, apa yang mau kita sampaikan? Nah, kalau kita bicara tactical, Coach Luis Mia itu rigid itu. Rigid dalam arti, kan ia berani terang-terangan sampaikan ke media luar. Tapi nggak secara spesifik ya, dia bilang Persib Bandung ya. Itu perlu digarisbawahi. Pemain-pemain di Indonesia ini pola dasar, passing, kontrol, serta pemahaman taktikal itu belum seperti apa yang terjadi di ekosistem sepak bola Spanyol yang dirasakan oleh Coach Luis Mia. Kayaknya ini bukan rahasia umum kan. Kalau kita dengar berbagai macam pengamat sepak bola menyebutkan di sepak bola Indonesia ini dari sisi taktikal belum begitu 100% lah digunakan seperti apa yang dilakukan oleh sepak bola Eropa. Meskipun kita harus garis bawahi juga, akhir-akhir ini tim-tim Liga Indonesia pun mulai menggunakan taktik-taktik yang harus juga kita acungi jempol, termasuk Persib Bandung. Namun, kalau kita bicara taktik, artinya harus juga ada pemahaman, sinkronisasi pemikiran antara pemain sama pelatih, apa yang dimau oleh pelatih. Tapi kalau misalnya pelatih udah memberikan masukan, namun nggak bisa dijalankan di atas lapangan, ya ini jadi bahan evaluasi, introspeksi diri bagi pemain-pemain Persib Bandung. Sayang loh, Persib Bandung, tim besar, tim gede seperti ini dipermalukan, dihancurkan, bahkan ada beberapa orang mengatakan demikian, nggak layak. Siapa-siapa aja pemain yang harusnya bisa diberi kesempatan? Ya, pemain-pemain yang sebelumnya belum ataupun jarang diberikan kesempatan. Seperti itu, sesimpel itu. Kenapa aku katakan demikian? Bisa saja pemain yang jarang diberikan kesempatan, mereka mampu menunjukkan lebih dari apa pemain yang sudah diberikan kesempatan. Siapa-siapa aja yang sering diberikan kesempatan, nggak usah aku jawab, makin panjang videonya bisa teman-teman lihat aja lah. Dan siapa-siapa aja pemain yang jarang diberikan kesempatan. Bahkan aku berpikir, kenapa Persib Bandung nggak melakukan cuci gudang? Cuci gudang dalam tanda petik ya, ini bahaya sih. Nanti dipelintar-pelintir. Karena teman-teman, aku nulis komentar aja di berbagai postingan pecinta sepak bola Indonesia, sering itu di screenshot, dimasukkan TikTok, jadi FYP. Jadi harus hati-hati aku bicara. Nah, kenapa aku katakan demikian? Kita ambil contoh ya, krisis Barcelona. Banyak sebenarnya krisis-krisis yang dialami oleh tim sepak bola yang ada di Eropa. Barcelona itu sempat mengalami sebuah krisis lah bisa aku katakan, saat pemain-pemain yang di atas lapangan ya teman-teman nggak bisa menampilkan sesuai yang diharapkan oleh fans, oleh pelatih, dan seterusnya, oleh manajemen, dan seterusnya. Akhirnya satu momen diambil oleh manajemen untuk melakukan cuci gudang. Kan sering kan teman-teman lihat di sepak bola Eropa
ada istilah manajemen ini cuci gudang, Arsenal cuci gudang, ini itu cuci gudang. Kan sempat juga Arsenal di Liga Inggris beberapa waktu yang lalu, belum lama inilah cuci gudang, cuci gudang. Tapi ini menjadi salah satu pilihan ya, nggak aku mewajibkan harus cuci gudang. Ini kan alternatif opsional. Yang kedua, menjadi tanda tanya juga, kenapa pemain sebelumnya ketika tidak main di Persib bagus, main di Persib kok nggak sesuai dengan harapan. Contoh yang terdekat Kambuaya, banyak orang menyebutkan Kambuaya bagus di Dewa, di Persib dikomparasikan saat Kambuaya main di Dewa, kok beda banget. Ini kan menjadi pertanyaan, something wrong. Aku nggak bisa menjawab karena bukan di internal Persib. Silahkan aja interpretasi sendiri. Putu Gede di Bayangkara kok hebat, di Persib Bandung kok nggak sesuai dengan apa yang dilakukan Putu Gede di Bayangkara. Nah, cenderung bahkan di laga ini dari sektor Putu Gede ketika Persib melakukan attacking khususnya di babak pertama, teman-teman, itu jarang. Lebih cenderung membangun serangan ataupun melakukan serangan dari sektor kiri. Di situ ada Edo, kemudian ada Ciro, beberapa kali switch of position juga Beckham sama Ciro, David Silva sama Ciro. Nggak ada kreativitas lini tengah, Klok, Deddy Kusnandar pun mati kutu. Dan masuk di babak kedua, aku appreciate apa yang dilakukan oleh Coach Yaya, melakukan improve juga dengan bermain 4 back ya, hybrid bisa aku katakan demikian, dengan ketika melakukan attacking, Putu Gede bermain wide center back melebar, kemudian beberapa momen ketika bertahan Putu Gede masuk juga lagi merapat untuk membantu Alberto Quivers. Nah, apakah itu situasi baru? Seingat aku pernah kok Coach Luis Mia mengaplikasikan hal tersebut bersama Persib Bandung. Apakah dengan menggunakan 4 back lebih strong Persib Bandung? Nah, kalau kita bicara sisi psikologis, teman-teman, tim yang sudah unggul otomatis akan kan dikejar nih oleh tim yang sedang tertinggal. Nah, otomatis membuat tim yang sedang unggul bertahan. Nah, jadi terkesan akhirnya 4 back itu membuat Persib Bandung seperti kok beda ya. Nah, itu aku alami dan aku langsung dapat pengalamannya, teman-teman, ketika bekerja sama dengan salah satu tim profesional. Itu normal. Itu normal. Ya, menarik sih melihat ke depannya Persib Bandung bagaimana. Yang terdekat sekarang menjadi pertanyaan, siapa pelatih Persib Bandung? Itu dulu yang harus dicari. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga teman-teman suka. Bye.